Halo semuanya, salam kenal, aku Petra, aku seorang mahasiswa, dan di video kali ini aku akan membuat video tentang isu kontemporer dunia pendidikan dan telaah kurikulum pada jenjang sekolah dasar dalam salah satu mata pelajaran yang akan kita kupas dalam video kali ini. Apakah kurikulum itu relevan? Yuk, simak terus videonya. Pertama, dalam isu kontemporer dunia pendidikan, terlebih di era yang sekarang serba digital, dalam dunia pendidikan, peran guru sendiri menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Apakah guru masih penting? Tentu saja, ya, sangat penting. Di era yang serba digital saat ini, siswa dengan mudah belajar melalui internet. Tapi, terkadang hal tersebut seringkali membuat siswa menjadi belajar dengan secara instan, sehingga kurang melatih daya berpikir kritis siswa. Maka dari itu, guru harus bisa lebih lagi untuk berlatih berpikir kritis, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Selain itu, pembelajaran dalam kelas pun, kelas sebaiknya menarik, interaktif, dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian, jadilah guru yang inspiratif. Tidak hanya pintar mengajar, tapi juga berintegritas, teladan, dan berempati. Tugas guru sendiri bukan hanya mengajar, tetapi pentingnya seorang guru adalah mereka harus mendidik peserta didiknya, menanamkan moral religius, empati, dan tanggung jawab. Nah, kalau dilihat dari penjelasan tadi, pendidikan di era digital ini terdapat tantangan dan juga peluang. Tantangannya dengan banjirnya informasi yang diterima oleh peserta didik yang dapat beresiko menurunnya interaksi sosial. Kemudian peluangnya, akses belajar menjadi luas, metode menjadi lebih inovatif, dan ruang belajar yang lintas batas. Selain isu tentang peran guru di era digital, isu lain yang masih dihadapi hingga saat ini, yaitu tantangan pendidikan di daerah 3T, di mana sering kita ketahui bahwa masalah ini sangat berdampak untuk pendidikan yang tidak merata, seperti kurang kesejahteraannya guru, mulai dari gaji yang sangat rendah, bahkan gaji yang tidak pasti. Kemudian, masalah di daerah 3T ini, fasilitas yang minim, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, hingga sanitasi yang kurang layak. Selain itu, tantangan lainnya adalah akses yang lumayan sulit, seperti siswa yang sering berjalan jauh dan melewati jalan yang lumayan berbahaya. Kemudian, distribusi guru yang timpang, di mana seringkali di wilayah pendidikan 3T, itu kekurangan guru, berbeda dengan guru yang berada di kota. Isu berikutnya ada isu pendidikan inklusif, yang dimana dengan adanya pendidikan inklusif ini, semua anak termasuk ABK berhak belajar di sekolah reguler tanpa diskriminasi. Apa tantangan yang dihadapi dari hal ini? Yaitu guru kurang terlatih. Kemudian fasilitas ramah disabilitas yang minim, dan juga stigma yang masih kuat. Kemudian apa yang bisa guru lakukan? Yaitu dengan membuat kelas menjadi lebih ramah, mengajarkan kepada peserta didik untuk bisa lebih saling menghargai. Selain itu juga guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan, dan menjadi advokat hak ABK. Manfaat dari hal tersebut, peserta didik yang ABK menjadi lebih percaya diri, dan siswa yang reguler belajar untuk menjadi lebih berempati dan menghargai perbedaan. Upayanya apa dari pendidikan inklusif ini? Dan upaya yang dapat dilakukan dari pendidikan inklusif ini, yaitu dengan mengadakan adanya pelatihan guru, fasilitas inklusif, pendampingan ABK, dan juga evaluasi kebijakan, dukungan pemerintah dan masyarakat. Kemudian isu berikutnya, yaitu adalah dampak globalisasi di dunia pendidikan. Dampaknya seperti yang kita rasakan saat ini, di mana kurikulum diarahkan ke standar internasional dan juga penggunaan teknologi yang lebih dominan dalam pembelajaran. Dalam hal tersebut, positifnya, akses informasi menjadi lebih luas, kualitas meningkat, lulusan lebih kompetitif, dan juga ada peluang kolaborasi internasional. Negatifnya, pendidikan jadi komersial, moral menurun, budaya lokal terkikis, dan juga peserta didik yang lebih individualis. Adapun strategi yang dapat digunakan, yaitu dengan kurikulum yang adaptif, tetapi tetap menjaga nilai lokal. Guru harus mampu menguasai literasi digital, pendidikan karakter yang semakin diperkuat, dan juga kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat yang harus lebih ditingkatkan. Nah, itulah tadi isu kontemporer dalam dunia pendidikan. Kemudian kita akan membahas telaah kurikulum pada jenjang sekolah dasar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di mana saat ini kedudukan dari mata pelajaran Bahasa Indonesia itu sendiri, Bahasa Indonesia adalah sebagai dasar komunikasi, kreativitas, dan identitas negara. Kemudian jika kita lihat perbedaannya antara kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka, pada kurikulum K13 itu lebih berfokus kepada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar, di mana kelebihannya, karakter menjadi lebih diperhatikan, sedangkan kekurangannya, hal yang ditargetkan yang terlalu banyak. Kemudian dalam kurikulum Merdeka, itu menjadi lebih fleksibel, di mana dirubah menjadi dengan adanya capaian pembelajaran. Ada juga proyek profil pelajar Pancasila, namun hal ini pun masih terdapat tantangan, di mana guru belum sepenuhnya siap dengan perubahan kurikulum tersebut. Nah, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia sendiri, KI dan KD di kurikulum 2013, kelas rendah lebih banyak belajar mengenai dasar membaca dan juga menulis. Sedangkan kelas tinggi, fokus memahami teks dan juga menulis kreatif. Sedangkan dalam capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu berbasis fase, kemudian menekankan pada berpikir kritis,
kolaborasi, dan juga literasi fungsional. Nah, berdasarkan dari berbagai hal yang telah kita bahas tadi, apakah kurikulum saat ini relevan? Menurut saya, kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar pada dasarnya sudah cukup relevan dengan kebutuhan peserta didik zaman sekarang. Tetapi tetap banyak yang harus diperhatikan dan juga dikritisi jika tidak dapat diterapkan dengan baik. Pertama, dari sisi positifnya, baik kurikulum K13 ataupun kurikulum Merdeka, yaitu sama-sama berupaya untuk menumbuhkan keterampilan literasi dasar anak. Seperti mulai dari membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan membentuk sikap, itu semua penting sekali. Begitu juga dalam kurikulum Merdeka di abad 21, anak-anak tidak cukup hanya bisa membaca ataupun menyimak, tetapi juga harus mampu berkomunikasi, berpikir kritis, bahkan mengekspresikan diri. Kedua, persoalan di lapangan. Walaupun di atas kertas secara administratif itu semuanya sudah bagus dan rapi, dengan adanya KIKD tersebut, seringkali terdapat KD yang terlalu banyak, sehingga guru berfokus kepada hal yang administratif, ketimbang memberi ruang untuk anak-anak menjadi benar-benar belajar paham. Di sisi lain, kurikulum Merdeka memberi kebebasan bagi guru, tetapi itu juga bisa menjadi masalah bagi guru tersendiri jika guru tersebut benar-benar belum siap. Jadi kadang relevansi kurikulum Merdeka ini masih sering tersandung di tahap pelaksanaannya, di mana banyak sekali kompetensi yang harus ditingkatkan oleh guru itu sendiri. Ketiga, soal dunia anak sekolah dasar. Anak usia SD itu lebih senang atau lebih membutuhkan kondisi pembelajaran yang lebih nyata, dekat dengan pengalaman mereka sehari-hari. Dalam kurikulum 2013 memang sudah berupaya untuk memberikan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran lain, sedangkan dalam kurikulum Merdeka terasa lebih hidup karena mendorong proyek, kegiatan literasi, dan ekspresi kreatif. Tetapi semuanya kembali lagi, tanpa adanya guru yang benar-benar mampu dalam mengembangkan pembelajaran, menjadi guru yang kreatif, menggunakan fasilitas yang mendukung, hasilnya akan bisa jauh dari harapan. Dan berdasarkan beberapa poin di atas, menurut pendapat saya, kurikulum ini relevan secara gagasan, tetapi belum sepenuhnya relevan dalam praktik nyatanya. Untuk benar-benar membantu menjadi anak yang literat, kita butuh penyederhanaan tujuan, pendampingan guru, bahan ajar yang lebih kontekstual, serta dukungan nyata dari sekolah dan pemerintah. Tanpa itu, kurikulum hanya akan menjadi dokumen bagus di atas kertas saja, bukan menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi anak atau peserta didik. Nah, itu dia pemaparan video mengenai isu kontemporer dunia pendidikan dan juga telaah kurikulum yang sudah kita sama-sama bahas pada video kali ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.